Sinopsis Nazar Antep episode 17. Sekar berkata, "Kamu sudah cukup terbukti. Hentikan." Mohana menyeka memarnya. "Ans, ingat bagaimana dia bisa melakukannya juga." Mohana melepas kepangannya dari pedastri. Mohana berkata kepada Ans bahwa saya sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Anda semua ini. Ini bukan dunia kita. Tujuan hidup kita berbeda. Sekarang Anda tahu segalanya. Jadi, ikutlah dengan saya. Pedastri mengatakan dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia adalah anakku. Dia berkata kepada Ans bahwa aku ingin menjauhkanmu dari roh jahat. Itu sebabnya kami tidak memberitahumu. Sekar berkata pada Ans apa yang dia pikirkan. Pedastri menyerahkan hidupnya untuk Anda. Dia tidak memiliki anak untuk membesarkan Anda. Dia membakar saudara perempuannya untuk Anda. Dia melakukan segalanya untuk Anda. Mohana mengatakan dia membakar saya agar dia bisa menjadi ibu dan anak-anak saya. Dia membuat saya menangis dalam hidup untuk anak-anak saya. Ans berkata, "Cukup. Aku bingung. Aku tidak tahu siapa ibuku. Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tinggalkan aku sendiri." Pedastri berkata, "Dengarkan hatimu, Ans." Berkata, "Tolong," dan singkirkan tangannya darinya. Dia pergi dari sana. Semua tertegun dan menangis. Ans datang ke kamarnya dan mengingat wahyu yang dia ketahui. Kebenaran tentang Mohana dan pedastri. Dia dengan marah mulai merusak barang-barang pedastri. Datang ke sana dan melihat kekacauan. Dia memanggilnya. Dia secara emosional menatapnya. Pedastri berkata, "Aku tahu kebenaran menyakitkan itu, sebabnya aku membuatmu aman darinya." Ans berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Pedastri mencoba bergerak ke arahnya dan menginjak kaca. Dia berteriak, "Ah!" Ans menoleh padanya dan merasakan sakitnya. Dia berlari ke arahnya dan mengeluarkan gelas dari kakinya. Dia menangis. Ans membalut kakinya dan berkata, "Apakah itu sakit?" Pedastri mengatakan, "Jika saya meminta sesuatu, apakah Anda akan memberikannya?" Ans berkata, "Kamu bisa menanyakan hidupku." Pedastri berkata, "Aku hanya ingin pengampunan. Tolong maafkan aku." Ans menghentikannya dan memeluknya. Dia menangis. Ruby berkata kepada Mohana bahwa Ans tidak akan membiarkan saya tinggal di rumah ini sekarang. Rencanamu akan gagal. Ans akan menikahi Pia. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mohana mengatakan, "Ada gerhana malam di suatu hari nanti dan dia akan menjadi dapan saat itu. Saya harus menjauhkan Pia darinya. Sampai saat itu saya punya rencana."
Pedasri berkata kepada keluarga bahwa Mohana dapat merencanakan sesuatu. Citali menjauh darinya dan mengatakan, "Kamu adalah saudara perempuannya." Pedasri berkata, "Kamu takut padanya? Kamu takut padaku? Aku adalah Pedasri Anda. Anda orang-orang dulu mencintaiku dan sekarang Anda takut." Pedasri berkata kepada Citali bahwa, "Aku tidak memberitahumu, tapi aku memberitahu Sekar dari awal tentang Mohana sebagai saudara perempuanku." Api berkata, "Lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami?" Pedasri mengatakan, "Kalian tidak akan pernah mempercayai saya. Saya tidak pernah memihaknya, dan Anda sekarang meragukan saya." Ruby berkata kepada Mohana bahwa Pedasri telah merusak kepercayaan mereka, dan sekarang mereka tidak akan mempercayainya, sehingga akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Citali meminta maaf kepada Pedasri dan mengatakan, "Kami takut sebentar, tapi kami tidak pernah bisa meragukanmu." Dia memeluknya. Api berkata kepada Pedasri bahwa, "Kamu seperti ibu kami, dan kamu tidak akan pernah bisa menyakiti kami. Kami minta maaf jika kami menyakitimu." Pedasri mengatakan, "Tidak, jangan minta maaf. Kita harus bersama untuk melawan roh jahat ini." Citali. Ruby berkata kepada Mohana bahwa Pedasri telah merusak kepercayaan mereka, dan sekarang mereka tidak akan mempercayainya, sehingga akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Citali meminta maaf kepada Pedasri dan mengatakan, "Kami takut sebentar, tapi kami tidak pernah bisa meragukanmu." Dia memeluknya. Api berkata kepada Pedasri bahwa, "Kamu seperti ibu kami, dan kamu tidak akan pernah bisa menyakiti kami. Kami minta maaf jika kami menyakitimu." Pedasri mengatakan, "Tidak, jangan minta maaf. Kita harus bersama untuk melawan roh jahat ini." Citali mengatakan bahwa roh jahat tidak pernah bisa memisahkan kita. Mereka semua saling berpelukan. Mohana berkata kepada Ruby bahwa tidak mudah untuk menghancurkan keluarga. "Saya tahu saudara perempuan saya yakin mereka berkomplot melawan mereka." Pedasri berkata kepada keluarga bahwa dia akan menggunakan kekuatannya pada Ans. Kita harus menghentikannya sebelum dia membuat Ans menyukainya. Di gerhana, kita hanya punya satu cara untuk membuat Ans menikahi Pia. Citali mengatakan Ans menikah dengan Ruby. Pedasri mengatakan, "Saya tidak menerima pernikahan itu. Tidak ada yang mengingat pernikahan itu. Tidak ada saksi untuk pernikahan itu." Citali mengatakan Mohana tidak akan membiarkan Pia menikahi Ans. Pedasri mengatakan Mohana tidak bisa membuat Naman menikahi Pia. "Saya yakin Dewa akan membuat Ans menikahi Pia." Mohana berkata kepada Ruby bahwa, "Aku tidak akan membiarkan Pia menikah An." Kajal berkata kepada Ans bahwa Pedasri menyembunyikan banyak hal dari kami. Ans mengatakan, "Tapi cintanya bukanlah bohong." Kajal mengatakan, "Bagaimana dengan ibu kandung kita yang menjauh dari kita?" Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Mohana telah mengurung ibunya di burung beo. "Saya membutuhkan bantuan Papa untuk membebaskannya." Dia menelpon Susan dan melihatnya dipesan. Dia berkata, "Aku milikmu, aku milikmu." Santi telah menerima telepon. Pia mengatakan saat menelepon bahwa, "Aku adalah
putrimu. Dia menangis, tetapi Sanpi tidak mendengarnya karena Pia telah memutuskan panggilan. Dia berkata, aku harus mencari ibu. Dia pasti ada di kamarnya. Rishi berkata kepada Ans bahwa saya selalu meragukan Robbie. Saya tidak mengerti ketika guru mengatakan bahwa Naman mencoba membunuhnya. Lalu mengapa Pia setuju untuk menikahi Naman setelah itu? Ans mengatakan pasti ada alasan dan saya akan mencari tahu. Pia sedang mencari ibunya di kamar Mohana. Mohana berkata kepada Robbie bahwa Pia datang ke kamar saya untuk menemukan ibunya. Jadi saya telah membuat jebakan untuknya. Cairan jahat mengikuti Pia di kamar Mohana. Pia tidak melihatnya. Ans mencari Pia dan mendengar suara anting-antingnya. Air jahat jatuh ke lantai menuju Pia. Itu akan menyentuhnya, tapi dia menjauh. Pia melihat cairan di bak mandi di kamar Mohana dan tertegun. Dia akan menyentuhnya, tetapi jatuh ke dalam dan mulai tenggelam dalam air. Dia mencoba untuk bangun, tetapi itu jebakan dan tidak bisa keluar. Ans merasakan sesuatu dan berlari. Dia tenggelam. Ans memasuki kamar Mohana dan melihat sekeliling. Dia melihat Pia tenggelam dan berlari ke arahnya. Dia mengangkatnya keluar dari bak mandi. Santi melihat Susan terluka setelah keluar dari ruangan jahat. Dia berkata, apakah dia baik-baik saja? Dia berkata, jangan datang ke sini dan memintanya untuk pergi. Dia pergi. Susan mengeluarkan tongkat dari kalas dan melihat tongkat lain di lantai yang sedang bergerak. Ans melihat Pia tenggelam dan membawanya keluar. Dia memintanya untuk bangun, tapi dia pingsan. Dia berkata, tolong buka matamu. Dia berteriak Pia. Pia bangun. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia ingat bagaimana dia tenggelam ketika mencoba menemukan ibunya. Pia melompat dan memeluknya. Ans pun balas memeluknya. Mohana berkata kepada Ruby bahwa Pia tidak akan diselamatkan hari ini, dan saya memiliki satu rencana lagi untuk membuat mereka saling membenci. Pedasri berkata kepada keluarga bahwa Mohana tidak bisa menghentikan Ans dan Pia menjadi satu. Ans berkata pada Pia, apa yang dia sembunyikan? Mengapa kamu setuju untuk menikahi Naman? Dia berkata, kamu tidak punya hak untuk bertanya padaku. Kamu tidak peduli. Ans berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kamu menjawab. Pia berkata, kamu pikir kamu bisa menghentikan titisan Dewi? Dia berkata, kamu pikir kamu bisa menghentikan Dapan? Pia berkata, aku akan menemukan ibuku. Dia berkata, aku akan pergi bersamamu. Pia berkata, aku akan pergi sendiri. Ans mengatakan, apa kebenarannya? Dia berkata, kamu tidak akan bisa mendengarkan kebenaran. Dia meraihnya dan memintanya untuk memberitahu. Dia berkata, sebenarnya ibuku ada di kandang ibumu. Dia pembohong, roh jahat yang bisa menjauhkan anak dari ibunya, tidak bisa memiliki cinta keibuan di hatinya. Dia pergi dari sana. Susan melihat pesan suara Pia. Dia mendengarnya dan melihat keputusannya. Dia mengatakan, bayiku. Dia memanggilnya dan bertanya, apa yang terjadi? Dia berkata, aku dalam bahaya. Selamatkan aku, Papa. Dia berkata, aku akan datang. Panggilan berakhir dan itu menunjukkan bahwa itu adalah Mohana. Dia menggunakan rambut Pia untuk menggunakan suaranya. Ans berkata kepada Pia bahwa jika kamu
Benar, maka aku bersamamu. Dia berkata, kamu memiliki darahnya.